Pemirsa, kembali kita simak sidang pledoi yang dibacakan oleh kuasa hukum terdakwa Ferdi Sambo berikut ini. Yosua Huta Barat. Bahkan sebelum penembakan oleh Richard Eliezer Pudiang Lumiu pada saat perayaan anniversary pernikahan ke-22 di rumah Magelang pada dini hari tanggal 7 Juli 2022 antara terdakwa Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati, korban Yosua Huta Barat diminta terdakwa membelikan kue untuk perayaan ulang tahun tersebut. Korban Yosua Huta Barat juga ikut dalam perayaan tersebut. Jangankan membunuh, berdasarkan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo di muka persidangan pada tanggal 13 Desember 2022, selama menjadi ADC terdakwa Ferdi Sambo sejak tahun 2013, dirinya dan ADC lain tidak pernah mengalami kekerasan fisik seperti pemukulan dan lain sebagainya oleh terdakwa selaku atasan. Sekalipun melakukan kesalahan, para ADC hanya ditegur secara lisan. 2. Terdakwa Ferdi Sambo tidak pernah merencanakan pembunuhan terhadap korban Yosua Huta Barat setelah pada malam hari tanggal 7 Juli 2022 sekitar jam 11 malam mendapat telepon dari Putri Chandrawati sebagaimana yang dituduhkan oleh penuntut umum. Ketika menerima informasi awal dari istrinya bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat berlaku tidak pantas, terdakwa Ferdi Sambo tidak menyangka bahwa istrinya diperkosa atau mengalami kekerasan seksual oleh korban. Jikalau disampaikan langsung oleh istrinya, sudah pasti terdakwa akan segera menuju Magelang. Keinginan terdakwa Ferdi Sambo untuk menuju Magelang ditepis oleh istrinya Putri Chandrawati karena istrinya menyampaikan situasi pada saat itu sudah tenang. Saat itu, Putri Chandrawati mendapat pengawalan ADC Ricky Rizal dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Diyakinkan oleh istrinya tersebut, terdakwa Ferdi Sambo tidak mengambil tindakan pengamanan maupun pengawalan tambahan lainnya. Membunuh seseorang atas alasan yang belum diketahui secara jelas merupakan tuduhan yang absurd. 3. Sebelum dan selama istrinya berangkat sekitar jam 10 pagi dari Magelang menuju Jakarta pada tanggal 8 Juli 2022, terdakwa Ferdi Sambo tidak melakukan komunikasi apapun dengan ADC dan ART seperti Kuat Makruf maupun Susi, termasuk Richard Eliezer Pudiang Lumiu maupun Ricky Rizal. Pada saat itu, terdakwa Ferdi Sambo berdinas di kantor, meskipun dalam kondisi khawatir menunggu kehadiran istrinya di Jakarta sebab dirinya masih dilingkupi perasaan bertanya-tanya sekaligus rasa khawatir akan keselamatan istrinya. 4. Terdakwa Ferdi Sambo baru mendengar kejadian pemerkosaan istrinya Putri Chandrawati secara utuh di rumah Saguling lantai 3 setelah istrinya kembali secara mendadak dari Magelang ke Jakarta. Meskipun diliputi rasa marah, emosi, kalut dan bingung harus bersikap seperti apa terhadap korban, namun terdakwa Ferdi Sambo kemudian menyampaikan kepada Putri Chandrawati akan memanggil dan meminta klarifikasi kepada Yosua Huta Barat di malam hari selepas terdakwa Ferdi Sambo pulang bermain badminton dan Putri Chandrawati selesai melakukan isolasi menunggu hasil PCR. 5. Setelah mendapat cerita pemerkosaan tersebut, terdakwa Ferdi Sambo dalam keadaan menangis dan emosi bertanya mengenai kejadian seperti apa yang terjadi di Magelang sekaligus meminta pertanggungjawaban kepada ADC Ricky Rizal dan Richard Eliezer Pudiang Lumiu secara terpisah dalam pertemuan masing-masing di ruang keluarga lantai 3 rumah Saguling. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo meminta mereka membackup terdakwa dan menanyakan kesiapan Ricky Rizal menembak korban jika korban melawan saat dikonfirmasi. Hal yang sama secara terpisah juga ditanyakan kepada Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Ricky menyatakan tidak kesiapannya, sedangkan Richard sebaliknya siap membackup. Terdakwa Ferdi Sambo tidak pernah menyampaikan rencana pembunuhan terhadap Ricky Rizal maupun Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Terdakwa Ferdi Sambo juga tidak pernah menanyakan hal demikian kepada Kuat Makruf atau pihak lainnya. Dari sini terlihat jelas tidak ada rencana pembunuhan yang disampaikan terdakwa Ferdi Sambo baik kepada Ricky maupun Richard, tetapi hanya mengantisipasi perlawanan yang mungkin dilakukan oleh korban. Jika korban berani memperkosa istri terdakwa, bukan tidak mungkin Yosua juga akan melawan saat dimintai konfirmasi.